Start latihan jam 5, 8 jam mundur ke belakang. Oh, jam 9, jam 10. Berarti saya harus tidur jam 9, jam 10. Itu sport science. Jadi sesimpel itu sebenarnya udah masuk sport science. Yes, betul. Oh, alah. Teknologi apapun itu hanya medio untuk memastikan bahwa it works well aja. Basic science sih, ya itu sebenarnya. Siang, sore, malam buat semua sobat ICF yang masih setia nonton podcast ICF, tentunya yang tayang rutin hanya di kanal YouTube Indonesian Cycling Federation. Nah, kalau di edisi sebelumnya kita udah ngobrol soal dari kedokteran olahraga, kali ini saya mau ngajak sobat ICF untuk juga mengulas lebih dalam nih tentang apa sih itu sport science. Pasti banyak yang sudah nggak asing nih ya kalau misalnya dengan sport science, apalagi di beberapa cabang olahraga di berbagai belahan negara, belahan dunia lainnya. Sport science ini sudah menjadi salah satu sektor yang nampaknya sektor utama dalam mendukung prestasi si atlet. Nah, tapi bukan saya yang akan mengulas tentang apa itu sport science dan bagaimana implementasinya, karena sudah hadir narasumber saya juga nggak kalah ciamik, nggak kalah keren sama narasumber sebelumnya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Dr. Doni Ariksuhai. Dok, bener gak sih namanya, Dok? Bener. Panggil Mas Doni aja. Oh, panggil Mas Doni aja. Nama biar... juga gak apa-apa. Doni aja. Oh iya, beda ya. Oh, iya. Oke, panggil Mas Doni aja biar lebih akrab gitu ya. Iya. Mas Don gitu. Doni aja sih gak apa-apa juga. Gak mau panggil Doni. Oke deh, kabar sehat, baik Mas? Baik. Ya Allah, terima kasih ya. Ini aku dapat informasi luar biasa loh Sobat ICF. Ternyata Mas Doni sengaja datang jauh-jauh, bukan dari Bekasi, bukan dari Tangerang ke markas ICF, tapi dari Surabaya. Oh bener ini Mas? Bener. Ih, terus habis ini langsung balik dari Surabaya? Mungkin besok pagi, subuh, first flight. Ya Allah, ini last flight dari Surabaya dan akan kembali first flight besoknya. Terima kasih ya Mas ya, sama-sama. atas dedikasinya untuk Sobat ICF di podcast ICF. Jadi sama-sama. tergura. Oke Mas Doni, kalau ngomongin soal sport science nih ya, kayaknya akhir-akhir ini kurang lebih mungkin dalam less than 10 years terakhir inilah sport science sudah mulai semakin banyak dikenal lah ya sama masyarakat, sama pegiat olahraga. Tapi mungkin boleh dijelasin sport science sebenarnya seperti apa sih Mas? By definition tuh sport science itu merupakan gabungan dari beberapa ilmu pendukung seperti kayak fisiologi, biomechanics, terus ada physics, ada medicine, nutrition, psikologi dengan tujuannya peningkatan performa olahraga. Oke. Itu by definition-nya. Ini kalau di buku-buku ada ya, Iya, itu karena kerjaan saya hampir tiap hari ngulas itu, jadi udah hafal banget. Kata siapapun ada beberapa lah, nggak akan saya sebutkan panjang itu. Oke, terus? Tapi pada praktiknya di lapangan, sport science itu dianggap sebagai tools sebenarnya. Jadi kalau yang tadi itu kita bahasnya itu kajian teorinya, ini sekarang tools. Dia itu dianggap sebagai sebuah metode yang bagaimana caranya dengan menerapkan metode itu performa olahraga dan kapasitas kita berolahraga, baik itu olahraga prestasi untuk kejar medali, terus dengan tujuan kesehatan, itu dapat lebih baik dengan menggabungkan ilmu-ilmu tersebut jadi satu. Itu sport science. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya di perkuliahan ini memang ada, sekarang sudah ada jurusan khusus sport science apa gimana sih? Ada. Ada jurusan ilmu keolahragaan kalau bahasa Indonesianya. Dan itu rata-rata berada di kampus universitas negeri ya, Jakarta ada, Bandung, Semarang, Jogja, dan hampir kota-kota besar di Indonesia udah ada. Kok dari kampungnya sendiri nggak disebutin? Ya, Surabaya. Bukan kampung sih, tempat kerja lebih tepatnya. Ngajarnya di situ, dosennya di situ. Oh, ngajar di Surabaya ya. Berarti nggak cuma buat olahraga prestasi, tapi ceritanya juga bisa buat olahraga yang kesehatan. Oh. Bahkan rekreasi. Oh ya? Bahkan ada lagi pendidikan. Jadi definisi olahraga itu ada olahraga yang khusus prestasi, ada olahraga kesehatan, ada olahraga pendidikan atau rekreasi. Bisa semuanya. Terus kalau untuk penerapannya sendiri di Indonesia saat ini, seperti apa sih yang Mas Doni lihat dan yang Mas Doni lakukan lah sehari? Oke. Kalau Indonesia ya, secara Indonesia ya? Iya, secara Indonesia. Kebetulan saya itu starting masuk ke
yang katanya orang sport science itu sejak 2008. Yang katanya orang sport science Kata orang sport science. Jadi orang tuh ngeliatnya dulu sport science tuh hal sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Iya. Jadi orang tuh ngeliatnya Ini bahkan sampai sekarang masih. Masih. Jadi ada sesuatu yang sifatnya high tech. Itu orang udah ngomong, wah ini penerapan sport science nih. Dan itu sudah saya jalankan sejak tahun 2008. Berarti berapa tahun sekarang nih? Mau 15 tahun Mau ya? 15 tahun. Jadi udah hafal banget tuh seluk-beluk dalamnya itu modelnya kayak gimana. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya sama aja. Nah, kalau berbicara di Indonesia, pastinya saya mulai ngerasain itu sejak tahun 2004, 2005. Makin lama dong. Iya, saya startingnya ke situ, tapi dulu ada beberapa orang yang tanda kutip bisa membawa teknologi itu alih transfer ke kita itu sejak tahun tersebut. Dan sebenarnya kalau boleh saya menyatakan pendapat pribadi, olahraga-olahraga kita tuh cabur-cabur ya, yang sudah lebih dahulu juara di level apapun, terutama International Olympics, mereka tuh sebenarnya sudah menerapkan itu. Hanya saja pada sekarang dilabeli dengan label sport science. Tapi sebenarnya mereka tuh udah nerapin itu. Kan nggak mungkin ketika misalkan atlet atau pelatih gitu ya, membuat satu keputusan untuk melaksanakan program latihan, misalkan program latihan X, tanpa melihat dasarnya, tanpa melihat ini kenapa kok saya harus begini. Nah, penerapan hal itulah yang sebenarnya sesimpel orang untuk mengerti bahwa itu adalah sport science. Jadi nggak harus high tech sebenarnya. Dengan melihat berbagai unsur, misalkan saya mau berlatih nih. Oh, berlatih yang baik itu didahului dengan istirahat cukup. Istirahat cukup itu menurut riset, balik lagi, riset science, itu atlet harus 7-8 jam. Bahkan lebih. Nah, dia hitung tuh, 8 jam ke belakang. Start latihan jam 5, 8 jam mundur ke belakang. Oh, jam 9, jam 10. Berarti saya harus tidur jam 9, jam 10. Itu sport science. Jadi sesimpel itu sebenarnya udah masuk sport science. Yes, ya? betul. Oh, alah. Teknologi apapun itu hanya medio untuk memastikan bahwa it works well aja. Basic science ya itu sebenarnya. Tapi berarti tanpa disadari, oh sebenarnya kita sudah mulai lah ya untuk bisa menerapkan hal seperti itu. Betul. Tanpa tahu bahwa itu sebenarnya adalah sport science. Nah ini berarti yang masih harus perlu didalami lagi ya, disosialisasikan lagi supaya nggak banyak salah kaprah. Sport science butuh alat-alat yang kayak gini, kayak gitu, ternyata nggak seperti itu. Oke, berarti itu dari 2004 ya. Tapi kan makin sini nampaknya zaman berkembang, zaman berubah. Seperti apa akhirnya perubahan-perubahan sport science yang terimplementasi di sini? Kalau ngomongin olahraga secara global, kita harus flashback agak ke belakang. Dulu tuh orang kan mengenal Perang Dunia ya. Tapi memang sejarah begitu. Dulu tuh orang mengenal Perang Dunia sampai masuk. Nggak agak sih ya ini, sangat ke belakang. Sangat jauh ke belakang. Tapi memang iya. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang olahraga, karena saya mengajar di bidang saya di kepelatihan, jurusannya jurusan kepelatihan di Fakultas Ilmu Olahraga juga. Itu starting point-nya sejarahnya pasti ngomongnya dari situ. Perang Dunia Kedua masuk ke Perang Dingin. Perang Dingin itu semua teknologi dari dua negara giant ini berkembang dengan pesat. Bukan diem-dieman ya? Bukan diem-dieman. Sampai akhirnya dia merasa bahwa untuk menjustifikasi kedikdayaan suatu negara itu harus melalui olahraga. Kuncinya itu. Makanya kalau Mbak melihat di Olimpik 1, 2, 3, 4 negaranya sama nggak? Iya kurang lebih. Amerika Cina. Rusia, Soviet dulu kan. Sekarang sampai sekarang masih kan? Iya. Sekarang kalau kita tarik lagi ke belakang, mereka kuat secara teknologi, iya. Mereka kuat secara ekonomi, iya. Mereka menang di Olimpik, iya. Nah ini kan 3 komponen sebenarnya saling berkaitan. Nah dari situ orang tuh udah mulai berkembang yang namanya, oh ternyata berlatih dalam olahraga itu nggak hanya sekedar latihan megang peluit dan stopwatch. Mereka masuk deh tuh unsur-unsur, oh ternyata bisa dikaji dari dunia medis misalnya. Ternyata bisa dikaji dari dunia fisiologi. Ternyata bisa dikaji dari dunia fisika. Ternyata ada matematikanya dalam menghitung proses bagaimana seorang atlet bisa menunjukkan prestasi yang terbaik. Kompleks ya. Banget. Makanya kalau apakah saya seorang sport science?
sebentar sport science tuh gede banget. Mau yang aspek mana dulu nih? Tapi kalau globalnya ya cukup mengerti lah. Oke lah ya, bisa dikategorikan seperti itu lah ya. Ya cukup mengerti. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin soal Mas Dodi dengan 2008 mulai terjun dan masuk ke dunia sport science. Kalau ke sepedanya ini dari kapan? 2019. Wah jauh ya berarti ya dari pertama kali. Jadi kalau saya boleh flashback ke belakang itu, kalau saya ditanya apakah saya orang sepeda lama, saya akan dengan lantang menjawab tidak, saya orang baru. Tapi kalau ditanya apakah saya orang olahraga, saya akan jawab iya, saya lama. Jadi apakah saya bekerja dengan model yang penerapan prinsip-prinsip keilmuan di dalam bidang olahraga itu hanya baru-baru saja? Enggak. Sejak 2008 saya sudah begini. Dan saya tuh mengalami betul ya, selama bidangnya masih olahraga prestasi, sebenarnya model kerjanya itu sama kok. Model ya. Secara frameworknya itu sama. Tapi cabang olahraganya serta kondisi di dalam cabang olahraganya yang cukup berbeda-beda. Saya pernah beberapa kali bekerja cukup punya pengalaman dengan badminton, atletik, pernah juga dengan angkat besi, anggar, bola voli, sepeda, bahkan cabang olahraga yang mungkin saya nggak tahu ini definisinya cabang olahraga atau tidak. Emang apa tuh? Drum band. Oh iya. Tapi pada akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata mereka berolahraga ya. Ya kan berat terus. Betul. Jadi ada nomor tuh dia berat, jalan berapa kilo, terus dia cepet-cepetan gitu. Ya capek sih. Terus ada beberapa seperti bela diri, silat, taekwondo dan sebagainya. Nah, berkat pengalaman di beberapa cabang olahraga tersebut, saya ngambil kesimpulan bahwa oh ternyata tuh kerangka kerja olahraga prestasi itu relatif sama. Hanya kondisi di cabur yang berbeda-beda. Nah, kondisi ini yang mengharuskan kita untuk plug in beberapa model yang berbeda-beda pula. Itulah menangnya saintis. Jadi dengan latar belakang background teori yang bisa saya kaji, dengan bagaimana saya bekerja, modal itulah yang saya mencoba plug in, trial, error, pasang lagi, bongkar lagi, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya medali. Nah terakhir, saya melihat bahwa balap sepeda ini olahraga yang cukup unik bagi seorang saintis seperti saya. Kenapa? Waduh. Apa yang bikin unik? Begini, kan kalau di kita tuh ada beberapa, kalau di Indonesia ya, ada beberapa definisi tuh olahraga tuh kayak terukur, permainan. Definisinya baik kita, oleh kita. Tapi seketika saya nyemplung, loh, ternyata olahraga ini tuh gabungan dari beberapa teori yang bisa dihitung. Tapi satu sisi tuh ada unsur seni-seninya gitu. Nah, gimana nih? Ya, misalkan, ya semua juga begitu sih. Tapi maksud saya itu faktor teknisnya itu dominan sekali di sepeda. Artinya prestasi di balap sepeda itu bisa sangat-sangat dihitung dengan syarat dan ketentuan berlatih. Yes. Nah, TNC-nya. Ya, berarti ada syarat ketentuannya kan. Nah, syarat ketentuannya ini yang kadang-kadang harus kita penuhi dulu. Atau kita bisa juara misalkan, tapi kalau syarat ketentuan nggak kita jalani, kita jadi nggak juara. Nah, saya melihat itu cycling itu sesuatu yang bisa dihitung. Terus yang kedua, waktu 2019 itu saya diajak sama pelatih kepala, Coach Dadang, untuk masuk, dan waktu itu saya dicemplungin langsung ke level World Cup. Jadi levelnya dunia langsung. Jadi nggak berangkat tuh dari PON gitu, enggak. Dari PON SEA Games enggak. Ya kan udah di yang lain-lain. Ya itu pernah, tapi di cabang olahraga yang lain. Sampai Asian Games pernah. Tapi kalau langsung masuk ke World Cup itu saya baru terbelalak mata saya bahwa, waduh, kok begini? Sampai satu ketika waktu di saat itu balap sepeda belum ada orang yang ngurusin si sport science ini apa gimana? Menurut beberapa temen sih belum. Oke. Artinya belum ada yang in charge banget untuk mikir ke situ. Nah, sampai saya diberangkatin ke situ, sampai saya ketemu mahasiswanya, dosen saya waktu saya sempat belajar keluar. Apanya nih? Mahasiswanya dosen saya, oke. Iya, jadi ada satu tim waktu itu dari Eropa. Nah, kita tuh berdiri ada kayak di track itu di atas sendiri pedok, di atas bangku penonton tuh ada sport scientist area gitu. Itu semua negara di situ tuh. Terus saya ngeliat, loh, kita ini kok kayak ketinggalan banget ya. Ada Malaysia, Jepang, Cina, bahkan sama Malaysia yang negara tetangga aja. Iya, sampai segitunya. Cina, Jepang segitu. Ya mungkin 1 jam saya merhatiin sama mereka.
Oh, ya kita ketinggalan. Tapi 2 jam. Oh, makin ketinggalan. Seharian. Enggak. Malah, loh bentar. Yang kalian lakuin ini aku juga bisa kali. Saya juga bisa kali. Sampai saya benar-benar waktu itu ada satu negara, Belgia. Dari Belgia, dari New Zealand itu. Ngomong. Nah, kita sharing tuh. Apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan. Di momen itu, kebalik. Saya ngajarin mereka. Di momen itu. Oh nggak bisa, yang benar tuh begini. Itu menurut kami. Sampai mereka respect terhadap kita, dia bertanya, kalau Indonesia ada kamu, kenapa kok ini? Maksudnya kenapa kok nggak pernah kelihatan? Ya kita bilang, ya kita baru bergerak. Iya, aku baru. Aku baru gitu. Sampai pada waktu itu saya tahu bahwa si orang itu merupakan mahasiswanya salah satu dosen saya waktu pernah saya kuliah keluar. Sampai kita tuh conference bertiga nggak gini, tak gitu. Oh iya, gini. Oh. Oke, secara keilmuan kita nggak kalah. Yes. Jadi apa yang membuat kok kayaknya Indonesia ya komitmen aja sih. Oh. Dan tools ya. Karena balik lagi, khusus untuk di nomor itu memang alat itu berpengaruh. Tapi kan itu investasi yang sangat besar. Saya tuh percaya medali emas yang dihasilkan oleh satu orang atlet itu investasinya sangat besar. Yang membedakan dia menjadi sangat mahal dan sangat irit adalah ilmu pengetahuan. Untuk menemukan efisiensinya sebenarnya. Nah di situ saya percaya bahwa enggak, kita ini bisa kali. Itu kesekian kalinya saya yakin bahwa bangsa kita tuh mampu. Dari beberapa cabang yang saya pernah pegang ya, bangsa kita tuh nggak kalah. Hanya komitmennya aja terkadang. Mereka latihan susah ya? Susah. Mereka latihan setahun tanpa berhenti. Kadang-kadang kita di bulan keberapa agak loss gitu. Karena kita cuti lebaran dulu. Ya itu alasan klasik sih ya. Tapi memang itu nyatanya. Memang nyata itu. Belum lagi nanti pas hari H gitu. Iya segitu-gitu. Hari H wajib tuh, H+2. Iya, makanya balik lagi komitmen itu. Dan itu yang sebenarnya salah satu kunci kesuksesan kita waktu kemarin kita turn back di SEA Games di Hanoi. Nggak ada yang cuti lebaran. Tidak ada yang cuti lebaran. Kalau nggak salah cuma hari H+1 aja deh. Iya, aku juga liputannya waktu itu sering deh. Iya, itu cuma H+1 aja. Nah itu sebenarnya. Memang tools penting, ilmu juga. Tools sudah kita lengkapi meskipun tidak maksimal, tapi minimal standar minimal udah dapat lah. Sains juga udah kita masukin, tapi tetap balik lagi ke belakang. Oh ternyata komit, ya itu aja. Komit bagaimana dia menjalani teman-teman ya. Pelatih bagaimana dia melatih dengan dasar keilmuan dan decision yang tepat. Kalau teman-teman atlet bagaimana dia berlatih dengan prinsip bahwa dia tahu dirinya lagi di mana, prestasinya, performance-nya lagi seperti apa. Nah itu kalau di-compare jadi satu, terus diawasin semua keilmuan rame-rame, ya jadinya kayak kita Hanoi kemarin. Itu jadi kayak salah satu momen suksesnya. Belum sukses? Belum. Oh belum. Jadi masih akan ada kejutan-kejutan lain yang akan dihadirkan. Semoga, mohon doanya aja. Itu belum. Itu first step aja. Itu baru first step. First step. Itu baru first step. Tapi kalau misalnya ngomongin, ini kan Mas Doni berarti dari 2019, kurang lebih bisa kita hitung 4 tahun lah ya. Jalan 4 tahun ya. Iya, jalan 4 tahun. Apa sih akhirnya titik di mana yang kayak membuat Mas Doni, gue harus bikin ini supaya nanti teman-teman sepeda seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Ya karena kita mampu aja sebenarnya. Ketika saya sharing dengan beberapa teman di luar, yang dimana mereka sudah advance sekali di cycling. Ya sebut saja negara Australia, Belanda, mungkin UK, dan sebagainya. Kalau di Asia tuh ada Korea, ada Jepang. Kita nggak kalah kali. Enggak. Saya berani menentang itu bisa-bisa. Kita nggak kalah. Artinya kalau misalkan on paper, dijajarin ya di meja ya, gitu. Enggak. Tapi kenapa kalau lagi lomba-lomba Nah, ada unsur lain yang bisa diselesaikan dengan sport science itu sendiri. Misal, pada saat hari H, secara teknis peralatan mereka lebih unggul. Pernah itu kita temukan satu. Pada saat hari H... dan itu juga diurus sama si bagian sport science-nya? Termasuk? Enggak? Bukan diurus, lebih tepatnya dikerubungin rame-rame untuk memutuskan... cari akarnya lah ya? Iya. Ini sebenarnya masalahnya di sini gitu. Terus tiba-tiba ada mungkin masalah yang berhubungan dengan mentalnya. Bisa jadi. Mungkin ada masalah yang berhubungan dengan pada saat hari itu
pola makannya ada yang berubah. Ya namanya juga mereka juga manusia lah. Ada rasa nervousnya menjelang pertandingan. Ada pengen makan seblaknya juga yang menjelang pertandingan. Enggak ya? Untungnya saya nggak pernah ketemu itu ya. Terkadang di dalam olahraga prestasi itu ada momen atau waktu-waktu tertentu Work estetiknya kurang gitu. harus take a risk dengan segala risikonya. Harus ngambil risiko. Nah, terkadang prinsip-prinsip itulah yang belum bisa dimengerti. Nah, kalau di kampus itu belajar 1 semester sendiri. Kalau di tempat saya sih 3 tahunan. Jadi ada kita tuh kayak punya filosofi bagaimana kepelatihan olahraga itu harus berjalan di salah satunya. Aku ingat ya obrolan sama Dokter Dika di podcast sebelumnya. Cowboy-nya gitu ya harus diterapin ya. Mungkin Dika tuh pernah kasus yang waktu itu tangan tiara tuh. Iya betul. Dia itu harus take a risk. SEA Games Sama. Vietnam ya. SEA Games Filipina waktu itu ya. Kemarin juga yang kita anak-anak MTB yang ke Korea itu take a risk. Itu take a risk. Ada satu atlet kita yang dia Rizka ya kalau nggak salah ya. bukan iya Rizka yang cedera. Terus habis itu yang dia ada patah gitu. Terus habis itu yang di MTB itu kan kondisi udah nggak memungkinkan. Ya tapi gimana? Pikiran kita waktu itu cuma satu, merah putih naik udah. Nah itu take a risk. Tapi kalau misalnya ngomongin prestasi dari balap sepeda gitu ya di 2022 kemarin deh, Mas kayaknya Pecah-pecah ciamik ya, kan? banget ya. Tiap kompetisi tuh merah putihnya naik gitu. Ini jadi salah satu implementasi keberhasilan dari sport science itu kah atau seperti apa? Salah Karena satu unsur kecilnya, saya nggak bilang total karena sport science. Apakah balap sepeda menggunakan sport science? Saya jawab iya. Tapi apakah karena sport science? Saya rasa nggak juga. Saya nggak bisa mempresentasikan ini berapa persennya, enggak. Karena saya berada di dalam situ, saya melihat bagaimana teman-teman pelatih, atlet, semua tim support official itu benar-benar komit dalam mengambil sebuah keputusan yang berbasiskan dengan keilmuan. Jadi semua keputusan itu harus ada dasarnya dan scientific evidence-nya harus ada. Kalaupun dia menggunakan intuisinya, karena pelatih itu dia harus bisa berdiri ya, di mana dia menggunakan intuisi dan scientific evidence. Saya bukan orang yang tidak mengaminkan intuisi boleh, nggak masalah. Tapi nanti tugas saya untuk mencari scientific evidence-nya di dalam itu dan bagaimana respon dia terhadap intuisinya pelatih. Nah, kalaupun ditemukan kegagalan, ya nggak ada salahnya dong dirubah, revisi. Nggak haram itu di kita. Bagaimana kita mau meningkatkan prestasi untuk setinggi-tingginya, kalau pelatih kita tidak diberikan ruang berkreasi untuk gagal terlebih dahulu. Dan itu terjadi. 2020-2021 tuh di awal-awal kita gagalnya mati-matian gitu. Isinya tuh berantem aja. Tapi memang begitu. Itu adalah komit antara Bimpres, pelatih kepala, dan waktu itu kami bertiga tuh bahwa oke, kita kasih batas waktu ya. Sekitar 4-5 bulan, ini pasti isinya orang ribut semua nih. Tapi bener gitu ya? Iya bener. Ribut doang itu isinya. Tapi kita tahu itu, karena pengalaman saya di cabur lain, itu juga demikian. Yang bikin gagal adalah ketika proses itu berjalan, bubar. Itu pasti gagal. Kalau di kita enggak. Ya kayak orang pacaran aja. Putus, nyambung, diemin, deketin, putus, nyambung. Nggak ada gengsi ya di antara kedua belah pihak ya? Pada akhirnya semua visi masuk, misinya masuk, polanya masuk, frameworknya masuk, ya sudah, itu yang kejadian kemarin. Saya juga di luar ekspektasi sih, artinya, keyakinan saya pada anak-anak ini bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mampu, memang benar mampu, tapi kalau semampu itu saya juga nggak. Semampu itu. Berarti target 2023 makin berat nih. Berat. Olimpik tuh ngawur bener. Waduh. Jadi ini nih menariknya cycling ya. Saya membaca bagaimana badminton bisa lolos Olimpik karena mereka memang rajin untuk muter seri kan. Beberapa cabur itu rajin world tour gitu. World tour ya. Beberapa cabur itu ada yang sistemnya dia kualifikasi 1 kali main langsung lolos. Ya. Ada yang memang muter seri begini. Nah, balap sepedanya agak unik. 1 muter seri. Yang kedua, kalendernya nggak saklek. Itu hebatnya. Jadi misalnya begini, kita udah ngitung nih, 12 pertandingan itu untuk menuju Olimpik. Di tengah-tengah, negara kompetitor kita tiba-tiba bikin pertandingan. Boleh nih Mas? Boleh.
yang nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa karena balik lagi sistemnya adalah poin. Ya itu industri mau diapakan. Ya gitu kalau mau berangkat. Ya doain aja. Moga-moga kita sukses. Mudah-mudahan ya, semoga kengawuran itu tidak membuat mumet ya. Bukan ngawur ya. Saya ralat deh. Berani ngambil resiko. Yang lebih positif ya, yang lebih dalam konotasi baik. Oke, tapi pokoknya 2023 target makin oke, 2024 apa lagi ya? Waduh. Puncak. Tahun ini pun kita akan menghadapi ini kalau ngomong multi event ya. SEA Games besok Kamboja. Asian Games China. Oh iya. September ya. Dalam sejarah lolos Olimpik by point itu saya melihat masih BMX. Kalau beberapa itu yang semoga saya nggak salah ya. Beberapa tuh memang masih wild card kayak dulu. Nah sekarang ini kita melihat bahwa semua nomor tuh punya kesempatan yang sama sebenarnya. Hanya saja ini balik lagi. Inilah bedanya olahraga prestasi dengan olahraga lain. Kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Iya, pokoknya itu menjadi ya segala rupa harus kita syukuri ya. Itu cuma obstacle kecil aja lah ya Mas ya. Betul. Nggak masalah. Semoga bisa membuat mental dari teman-teman atlet dijalanin aja. Harus dijalanin. Dan ini penutup. Semua negara di dunia kalau kita lihat ya, ini balik lagi by teorinya. Australia sangat bagus di Olimpik sekarang itu karena Sydney 2022. Dia tuh membangun Sydney 2022. 2000 betul. Sydney 2000. Dia tuh mundur 10 tahun ke belakang. Berarti 90. Dia mulai build sport science di situ, ada yang namanya Australian Institute of Sport, beberapa kampus di negara itu sudah mulai dicekokin dengan keilmuan, terus habis itu dari level mereka grassroots naik ke atas tuh udah naik seperti itu. China itu 2008 Beijing. Hampir semua sama. Nanti kalau Indonesia di tuan rumah Olimpiade, rasanya kita harus jadi, gak usah ya, kalau kita bagus, coba deh, kita turn back ke beberapa cabang, atau sekarang semua orang tuh sadar bahwa olahraga tuh penting. Itu Asian Games 2018. Beberapa event olahraga itu memang mendongkrak prestasi olahraga serta kesadaran olahraga yang ada di masyarakat itu. Makanya saya seneng nih, Indonesia sekarang tuh lagi hobinya narik olahraga untuk masuk ke dalam kita kan, ke dalam negeri kan. Mas Doni, harapan ke depan juga mungkin target bersama balap sepeda seperti apa sih? Apa hadiah dari orang tua yang terkait hubungannya dengan olahraga? Aku dapat sepeda dulu yang roda 3. Maksud saya. Kalau saya boleh kaji ke belakang ya, ini nutup ya agak molor-molor dikit gak apa-apa ya. Agak aneh kalau bangsa kita tidak bagus di balap sepeda, sementara kultur orang Indonesia itu menjadikan sepeda sebagai salah satu reward dia. Ya kultur kita. Iya. Itu yang nyebabin kenapa kok setahun yang lalu saya pikir kayaknya saya harus jebolin program Popnas deh karena dulu nggak ada. Jadi aneh gitu, Indonesia tuh cuma punya balap sepeda tuh PON. Kejurnas, kejurda, enggak. Pon aja hilang-hilangan mulu. Ya itu karena satu lain hal ya. Enggak, tapi besok aman kok. Iya besok aman ya. Besok aman. Ya udahlah. Tapi makanya saya pikir, yang penting itu tingkat pelajar, tingkat sekolah ada dulu. Karena saya percaya, saya dulu waktu kecil itu paling seneng main sepeda kok. Iya bener-bener. Jadi mimpi saya sebenarnya, kalau ngomong dari grassroots dulu, itu menjadikan bahwa sepeda itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia, karena sudah terbukti di bagian belahan bumi Indonesia manapun gak bakal ada atau persentasenya sangat kecil sekali orang Indonesia nggak bisa naik sepeda. Itu nggak make sense banget sih. Nah baru setelah itu baru naik menjadikan masyarakat itu memang yang hobi-hobi bersepeda untuk sadar sebagai sarana menjaga kesehatan, dan sekarang sudah berjalan apapun itu sepedanya, nggak harus road bike. Nah yang topnya, saya kepengen ngeliat anak Indonesia di Olimpik. Yang anak sekarang ya. Saya kepengen mereka ke Olimpik. Amin. Iya emang harus berproses ya. Iya, balik lagi komitmen. Di teori olahraga ya, semua proses olahraga prestasi dapat menghasilkan kelihatan prestasinya. Itu kurang lebih makan 9-10 tahun. Jadi hitung-hitung aja. Berarti ini start itu dari kapan? 9-10 tahun bisa kita nantikan? 2020. Oke, berarti ya 2030 lah ya. Bukan berarti apakah berarti targetnya 2030. Enggak. Ini aja yang mestinya dapatnya 45
kita shortcut menjadi 2. Ya semoga nanti 2025 atau bisa pendekin lagi jadi 2024. Supaya mudah-mudahan setiap tahun terus ada progres, setiap tahun terus ada Makanya hal terus baik berpodcast begini aja biar nanti ada progresnya kelihatan sama orang yang nonton-nonton. Oke. Tuh bos, catat bos, siap bos. Oke deh, ya ampun, terima kasih Mas Doni ya. sama-sama. Gila, ternyata banyak banget kalau misalnya kita harus mengulas sport science itu luas banget dan bukan cuma 1-2 hal yang bisa dibahas, tapi kita butuh kayaknya ini bukan 3 SKS lagi ya, tapi 6 SKS kali ya kalau bisa dibahas. Di tempat saya sih Ngobrol 3,5. Di tempat saya sih S4, 5, 6. Ya 6 tahun lah. Mau kuliah lagi? 6 tahun. Wah jangan. Oh, apa itu biar jadi lahannya Mas Doni aja, biar aku lahannya bertanya-tanya aja. Oke, ya. siap. Terima kasih sekali lagi Mas Doni atas waktunya, Sama-sama. sehat-sehat ya, lancar terus pokoknya programnya bersama Thank dengan you. teman-teman balap Thank sepeda you. lainnya. Dan Sobat ICF, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Mas Doni, salah satu sport scientist di Indonesia yang juga terjun di balap sepeda, yang mudah-mudahan bisa terus membalap sepeda semakin maju ke tahun-tahun selanjutnya. Dan nanti podcast ICF itu pasti akan hadir dengan narasumber-narasumber lain yang pastinya masih akan mengulas tentang dunia balap sepeda Indonesia. Jadi tungguin terus, stay tune terus, dan tonton terus podcast ICF yang tayang di kanal YouTube Indonesian Cycling Federation. Akhirnya saya Erzana Nabila pamit undur diri. Jaga terus kesehatan Sobat ICF dan jangan lupa untuk bersepeda. Sampai jumpa, dadah. Salam sehat.